Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini akan dibahas mengenai persamaan diferensial non-eksak, di mana untuk menentukan persamaan diferensial non-eksak ada tiga jenis, jadi tergantung pada faktor integrasi X, kemudian faktor integrasi Y, dan tergantung faktor integrasi X, Y. Maksudnya seperti apa? Kita lihat penjelasannya masing-masing. Di materi minggu lalu sudah dijelaskan mengenai PD eksak, di mana PD eksak itu adalah jika bentuk umumnya PXY dx plus QXY dy sama dengan 0, bentuk umum persamaan diferensial, kemudian kita menurunkan PXY terhadap Y, jadi turunan fungsi P terhadap variabel Y, kemudian kita turunkan fungsi Q terhadap variabel X. Apabila nilainya sama, maka dikatakan persamaan diferensial ini adalah PD eksak. Kemudian jika tidak sama, maka dikatakan persamaan diferensial ini adalah PD non-eksak. Seperti soal yang di UTS yang lalu, jadi di soal 56 nomor 4567 untuk persamaan diferensial nomor 4, nomor 5, dan nomor 6 itu adalah persamaan diferensial eksak. Kemudian untuk soal nomor 7 itu adalah PD non-eksak karena bentuk turunan fungsi P terhadap Y itu tidak sama dengan turunan fungsi Q terhadap X. Nah, jika PD tersebut non-eksak, maka kita harus menentukan faktor integrasi yang kemudian akan dikalikan dengan persamaan diferensial awal sehingga akan menghasilkan PD baru yang merupakan PD eksak. Jika sudah mendapatkan PD eksak, maka mencari solusinya kita dengan cara di pertemuan pada PD eksak, di materi PD eksak. Agar lebih jelas, jadi di sini ada tiga jenis yang kita perhatikan di sini adalah masing-masing jenisnya saja. Jadi jenis yang pertama apabila faktor integrasinya tergantung pada X. Jadi apabila kita sudah mengetahui bahwa persamaan diferensial tersebut merupakan PD non-eksak, maka kita harus mencoba tiga kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, apabila kita mengurangkan nilai turunan P terhadap Y dikurang turunan Q terhadap X, ini kan tadi masing-masing sudah dicari ya, karena kita tadi menentukan apakah dia sama dengan atau tidak sama dengan. Jadi kita tinggal mengurangkan saja nilainya, kemudian dibagi dengan Q itu yang nilai yang ada di Q X, Y tadi. Maka apabila menghasilkan fungsi yang hanya memuat variabel X saja, jadi di sini dimisalkan dengan fx, maka kita menggunakan faktor integrasi E pangkat integral fx dx. Nah, nilai dari faktor integrasi ini apabila kita kalikan dengan persamaan diferensial awal akan didapatkan persamaan diferensial eksak, yang selanjutnya cara mencari penyelesaian umumnya dengan menggunakan cara PD eksak yang seperti pernah dibahas, mengintegralkan X atau mengintegralkan Y. Kemudian kita lihat contohnya. Di contoh yang pertama, tentukan penyelesaian dari 2y min x pangkat 3 dx plus x dy sama dengan 0. Pada contoh yang pertama ini, maka bentuk px, y-nya adalah 2y min x pangkat 3 dan bentuk qx, y-nya adalah x. Kemudian kita turunkan masing-masing. Untuk yang px, y diturunkan terhadap y. Maka di sini untuk 2y jika diturunkan terhadap y berarti tinggal 2. Nah, untuk yang min x pangkat 3 jika diturunkan terhadap y karena tidak mengandung variabel y maka dia 0. Sehingga turunan p terhadap y adalah 2. Selanjutnya untuk yang qx, y kita turunkan terhadap x. Di sini jika yang x ini diturunkan terhadap X, maka kita mendapatkan nilainya 1. Karena nilai turunan P terhadap Y tidak sama dengan nilai turunan Q terhadap X, maka persamaan diferensial ini merupakan PD non-eksak. Nah, kemudian
Untuk mencari faktor integrasi, kita harus mengecek dulu. Tadi cara yang pertama adalah kita mengurangkan yang turunan P terhadap Y dikurang turunan Q terhadap X, kemudian dibagi dengan Q. Apakah hasilnya hanya mengandung variabel saja? Kita lihat di sini, jadi yang ini turunan P terhadap Y nilainya adalah 2. Kemudian turunan Q terhadap X nilainya adalah 1. Jika dikurangkan 2 dikurang 1 menjadi 1, kemudian Q-nya, Qx, Y adalah X saja. Jadi di sini 1 per X. Nah, 1 per X ini merupakan fungsi X atau hanya mengandung variabel X saja. Sehingga jika dia mengandung variabel X saja, kita bisa menggunakan faktor integrasi E integral fx dx, kemudian kita masukkan nilai fx-nya dengan integral 1 per x dx, kemudian integral dari 1 per x adalah ln x, sehingga nilai E ln x itu ekuivalen dengan x. Ingat, nilai E ln x atau ln E pangkat x itu sama dengan x. Nah, nilai x ini, faktor integrasi ini kita kalikan kembali dengan soal di persamaan diferensial awal di sini. Jadi, apabila bentuk ini dikalikan dengan X, maka persamaan diferensialnya akan berubah. Jadi, di sini akan menjadi 2XY min X pangkat 4 dx plus X pangkat 2 dy sama dengan 0 di sini. Sehingga ini merupakan bentuk persamaan diferensial baru. Nah, seharusnya persamaan diferensial baru ini merupakan PD eksak. Tapi untuk mengeceknya, maka kita harus menurunkan kembali masing-masing yang P terhadap Y dan Q terhadap X untuk memastikan apakah benar persamaan diferensial baru ini merupakan persamaan diferensial eksak. Kita lihat di slide berikutnya. Persamaan diferensial baru tadi, kita lihat lagi identifikasi untuk Px, Y dan Qx, Y. Px, Y-nya adalah ini, maka jika diturunkan terhadap Y, di sini 2xy. Jika diturunkan terhadap Y, maka tinggal 2x saja. Kemudian di sini ada x pangkat 4, min x pangkat 4. Jika diturunkan terhadap Y, maka karena tidak mengandung variabel Y, maka nilainya adalah 0. Kemudian untuk yang turunan Q terhadap X, diturunkan terhadap X, maka mendapatkan nilai 2X. Ternyata kedua bentuk ini nilainya sama, maka persamaan diferensial baru ini merupakan persamaan diferensial eksak. Nah, kalau sudah tahu ternyata dia eksak, maka kita bisa menggunakan cara di materi persamaan diferensial eksak, di mana dalam menyelesaikan menentukan solusi umumnya kita dapat mengintegralkan terhadap X atau mengintegralkan terhadap Y. Nah, di sini kita mengintegralkannya terhadap X sehingga fx, Y sama dengan integral Px, Y dx ditambah CY. Nah, Px, Y-nya kita masukkan nilainya dengan persamaan diferensial baru tadi adalah 2xy min X pangkat 4 dx plus CY. Nah, kemudian kita integralkan terhadap X. 2xy diintegralkan terhadap X menjadi X pangkat 2y. Dikurang X pangkat 4 diintegralkan terhadap X adalah 1 per 5 X pangkat 5 plus CY. Selanjutnya untuk mencari nilai CY, maka kita menurunkan terhadap Y. Menurunkan fungsi fx, Y-nya ini terhadap Y. Jadi kita masukkan di sini X2Y min 1 per 5 X pangkat 5 plus CY sama dengan fungsi Qx, Y. Qx, Y-nya adalah X pangkat 2. Nah, jika diturunkan terhadap Y, fungsi yang ini, maka menjadi X pangkat 2. Kemudian ini karena tidak mengandung variabel Y, maka 0 ya nilainya, nilai turunan terhadap Y-nya, plus CY diturunkan terhadap Y adalah C aksen Y. Sama dengan ruas kanannya adalah nilai Qx, Y tadi, yaitu X pangkat 2. Nah, kita perhatikan antara ruas kiri dan ruas kanan, ternyata nilai X kuadrat ini bisa dihilangkan atau 0 ya, kalau keduanya dikurangkan dengan X kuadrat. Nah, sehingga sisanya tinggal C aksen Y sama dengan 0. Nah, kemudian untuk mencari CY-nya, maka kita mengintegralkan integral 0 dy, sehingga integral dari 0 adalah konstanta.
Jadi CY-nya ini nilai konstantanya kita kembalikan lagi ke fungsi fx, y. Sehingga nilai penyelesaian umum dari persamaan diferensial yang tadi adalah fx, y sama dengan x pangkat 2y min 1/5 x pangkat 5 plus k. Kemudian untuk bentuk yang kedua, jika bentuk yang pertama tadi tidak memenuhi, maka kita bisa menggunakan bentuk kedua. Jadi nanti sistemnya adalah kita mencoba satu-satu 3 kemungkinan. Sekarang kemungkinan yang kedua, jadi pembilang ini akan sama rumusnya. Yang membedakan hanya di penyebutnya saja. Kalau yang tadi di rumus yang pertama dibagi dengan Q, di rumus yang kedua dibagi dengan min P. Apabila pembagian ini menghasilkan fungsi Y atau hanya memuat variabel Y saja, maka faktor integrasinya adalah E integral GY dy. Kemudian nilai faktor integrasinya dikalikan dengan persamaan diferensial awal sehingga didapatkan PD eksak. Contohnya kita bisa lihat di sini dengan cara yang sama ya. Jadi diturunkan masing-masing terlebih dahulu, kemudian kita dapatkan ternyata nilai turunan P tidak sama dengan turunan P terhadap Y tidak sama dengan turunan Q terhadap X. Sehingga dari sini maka kita tahu bahwa ini merupakan PD non eksak. Kemudian kita mencoba, misalnya kita mencoba kemungkinan yang pertama tadi dibagi dengan Q. Ternyata tidak menghasilkan variabel yang fungsi yang hanya memuat variabel X saja. Maka kita mencoba kemungkinan yang kedua, yaitu dengan mengurangkan dP per dy dikurang dq per dx dibagi dengan min P. Jadi kalau ternyata kita kurangkan di sini, untuk yang ini nilainya adalah min 6x kuadrat y. Kemudian P-nya di sini adalah 3x kuadrat y kuadrat. Min P ya, jadi di sini dikurang. Nah, kemudian kalau kita bagi masing-masing, jadi di sini 6 bagi 3 adalah 2, x kuadratnya tinggal 1, y-nya berarti per y. 2 per y. Ternyata sesudah kita bagi dengan kemungkinan yang kedua mendapatkan nilai yang hanya mengandung variabel y saja. Sehingga kita bisa menggunakan faktor integrasi E integral GY dy sama dengan E integral 2 per y dy sama dengan E 2 ln y, karena 1 per y itu ln y ya. Nah, kemudian ingat sifat dari ln jika di sini dikalikan bisa menjadi pangkat. Jadi E 2 ln Y bisa menjadi E ln Y pangkat 2. Kemudian E ln ini bisa kita coret sehingga mendapatkan Y pangkat 2. Nah, faktor integrasi ini apabila kita kalikan dengan persamaan diferensial awal, ini dikalikan Y pangkat 2 maka akan menjadi 3x kuadrat Y pangkat 4 dx ditambah 4x pangkat 3 Y pangkat 3 min 12 Y kuadrat dy sama dengan 0. Ini akan menjadi PD baru yang merupakan PD eksak. Tapi agar lebih meyakinkan apakah benar ini PD eksak, maka kita cek kembali. Cek kembalinya dengan cara apa? Dengan cara yang sama, menurunkan P-nya terhadap Y dan Q-nya terhadap X. Ternyata sesudah diturunkan sama, sehingga persamaan diferensial baru ini merupakan persamaan diferensial eksak. Nah, kemudian untuk mencari solusi umumnya, ya seperti tadi, menggunakan integral X atau diintegralkan terhadap Y. Dengan cara yang sama akan didapatkan solusi umum dari persamaan diferensial yang tadi. Nah, untuk kasus ketiga atau kemungkinan ketiga akan saya jelaskan di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.